Boleh gantian nggak? Boleh Oh, dong. boleh gantian. Iya, Makasih, maaf. Hai Jojo. Halo, halo. Aduh, ini saya sebelah sini dulu. Jonathan Christie, pemain tunggal putra Indonesia ke Olimpiade. Itu tadi abis foto-fotoan sering ya kalau misalnya lagi di tempat umum gitu dimintain foto-foto gitu? Ya ada beberapa lah. Gitu ya. Gak heran karena Jojo ini salah satu idola ibu-ibu, idola perempuan di Indonesia. Ngerasa risih gak sih kalau misalkan banyak mengidolakan kayak gitu? Kalau lagi sama keluarga sih ada beberapa kali. Ya pengennya kan quality time ya sama keluarga. Tapi ya karena mungkin mereka juga jarang ketemu. Jadi ya udahlah sempetin ya mungkin 10-15 detik gitu. Tuh, sambil jalan gitu ya. Tapi kalau misalkan udah ngerasa terganggu biasanya Jojo langsung Ya ngomong gitu nggak? aku yang bilang ke mereka maaf mungkin lagi nggak bisa diganggu gitu sih. Tadi ngomong-ngomong kalau lagi sama keluarga, ini di antara persiapan menuju Paris masih sempat berapa intens sama istri sama kan lagi mengandung Iya. ya? Kebetulan ya memang sebelum menikah kan udah berkomitmen lah. Saya sama istri juga berkomitmen untuk menjelang Olimpiade Paris ini. Saya rasa saya akan stay beberapa saat di Pelatnas dulu. Jadi untuk sementara pulang ke rumahnya mungkin seminggu hanya 2-3 kali aja gitu. Jadi ya saya udah bilang juga ke istri bahwa ya istri juga setuju dengan hal itu. Dan memahami itu ya. Tapi ngerasa kangen gak sih? Sebenarnya momen-momen pas lagi pulang ke rumah terus ada istri di rumah itu sih yang buat kangen kan. Apalagi juga sekarang lagi mengandung juga dan tinggal beberapa bulan juga. Jadi itu yang lebih dikangenin lah. Tapi ya demi Indonesia juga di Olimpiade juga jadi ya do the best dulu aja di sini. Oke, pengertian, memahami apa karir Jojo dan apa kesibukan menjelang Olimpiade. Ada pesan gak sih yang dititipkan oleh istri ke kamu? Satu sih yang dia bilang jangan terlalu terbeban. Yang penting nikmatin aja prosesnya, jalanin setiap latihan kamu, jalanin setiap nanti hari demi hari ketika di Olimpiade. Ya do the best aja, sisanya kita serahin sama Tuhan. Apa sih yang menjadi beban kamu sejauh ini? Ya balik lagi Olimpiade kan pasti impian semua atlet. Jadi siapapun saya rasa pasti ingin mendapatkan medali, bahkan syukur-syukur bisa dapat medali emas gitu kan. Mungkin ya itu salah satu hal yang untuk saya pribadi juga saya coba untuk apa ya, di ekspektasinya itu coba untuk tidak terlalu tinggi. Jadi tidak membebankan ketika pas lagi di lapangannya gitu. Jadi ya lebih ke arah sana aja sih. Kayak gimana sih biasanya kalau seorang Jojo mengontrol ekspektasi tadi itu? Ya dari setiap hari lah, setiap hari ngobrol sama pelatih, ngobrol sama psikolog pribadi, ngobrol sama istri juga, keluarga. Ya itu salah satu hal yang cukup membantu saya rasa. Taufik Hidayat jadi tim ad hoc untuk persiapan teman-teman menuju ke Paris. Ada pesan-pesan apa kalau dari sang legenda hidup ini? Ya banyak cerita, saya juga banyak diskusi juga sama Taufik. Kadang juga dia suka mampir seminggu sekali datang ke sini, diskusi tentang bagaimana sih waktu itu Taufik ini bisa menjuarai Olimpiade di Athena. Gimana pressure-nya, gimana tegangnya, gimana tekanannya, gimana pas di lapangannya. Jadi ya lebih banyak cerita ke sana sih. Pengalaman-pengalamannya lah. Target dari Indonesia, target dari PBSI pasti udah ada. Tapi kalau target pribadinya seorang Jonathan Christie untuk Olimpiade Paris 2024 apa? Saya ingin mencoba untuk lebih menikmati Olimpiade Paris ini, memanage pikiran yang saya rasa dari diri saya aja tuh sudah ingin, apalagi dari orang lain kan. Pasti ada Lebih gede lagi harapan, pasti ada pressure, apalagi nih bawa nama Indonesia di kancah pertandingan yang sangat besar gitu loh. Sehat terus Jo, Siap, semangat, thank you. sampai ketemu lagi ya. Siap, Nanti thank you. di layar kaca lagi megang medali. Amin, Amin. amin, 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 amin. Oke, kali ini saya sudah bersama pemain ganda putra Indonesia, ada Fajar dan juga Rian. Udah 10 tahunan berpasangan masih bermasalah soal kayak gitu sih, komunikasinya gitu masih ada nggak sih? Ya yang pasti namanya pasangan ya di dalam lapangan pasti ada
ada miss ya, dari soal gerakan, dari soal latihan juga bagaimana yang kita mau belum tentu partner juga mau seperti itu dalam cara pola latihan ya. Tapi ya kami juga selalu berkomunikasi aja sih. Tapi kalau di luar lapangan tuh seperti apa? Untuk mendekatkan dirinya biar kompak terus gitu? Ya paling kalau untuk membangun chemistry sendiri pastinya kita juga sering bercandaan juga ya di luar lapangan. Kita juga sering kali ngobrol. Terus juga kalau misalkan kadang-kadang kita juga pas lagi pertandingan gitu sering makan bareng, keluar bareng. Jadi ya itu salah satu buat ngebangun chemistry-nya itu sih. Soal fisik, mental pasti dipersiapkan. Kalau makanan gitu dijagain juga nggak sih? Soal makanan setiap hari memang nggak hanya buat persiapan Olimpik ya. Kami juga di sini sudah ada ahli gizi, dokter gizi buat mengatur makanan. Dan mungkin untuk persiapan Olimpik ini lebih ditingkatkan lagi ya dari segi makanannya lebih yang top lah seperti itu. Penasaran deh, makan gorengan juga nggak sih? Untuk persiapan Olimpik ini nggak sama sekali makan gorengan ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Padahal Ya sebenarnya mau juga kan kali-kali seperti itu, cuma kami juga pengen menampilkan yang terbaik lah. Dalam arti nggak lama, cuma dari sekarang mungkin 31 hari lagi kan menjelang Olimpik pasti bisa. lama juga ya sebenarnya nggak makan gorengan. Terus makannya apa sih? Kalau sehari-hari kalau lagi persiapan kayak gini? Lebih banyak ke steak, daging-dagingan dan juga ikan goreng, ikan bakar, ayam bakar gitu-gitu sih. Jadi Nasi nggak tetap sembarang. juga nasi ya? Tetap ada, cuman kadang ada variasinya kayak misalkan ada kayak pakai Karbonya mungkin bisa diganti juga nggak bervariasi biar harus nggak bosan. nonton nasi. Jadi kalau nggak nasi kita kadang ada kentang, Kentang, ada ya. apa dan lain-lain. Oh, nasi merah, nasi putih gitu tuh ngaruh nggak sih? Kalau Ya. buat atlet gitu? Nasi merah mungkin buat yang diet ya. Iya. Kebanyakan cewek gitu Oh. makannya nasi merah gitu. Oh ada tuh ada yang diet juga ya? Ada ya? pasti Kirain kan kalau kita ada juga tuh harus ngejaga juga kan berat badan kita supaya kalau misalkan pas di lapangan kita pergerakannya lebih nyaman gitu. Kalau misalkan kita overweight pasti buat geraknya aja sudah nggak enak. menjelang Paris nanti itu apa aja pesan-pesan yang disampaikan oleh Coach Aryono, kemudian kan Chandra Wijaya juga jadi tim ad hoc juga, apa nih pesan-pesan untuk kalian berdua? Ya khususnya buat ini kan mendekati ya, udah 1 bulan lah, kurang lebih 1 bulan untuk bertanding di Olimpik Paris. Yang paling penting itu kesiapan dari segi mental ya, karena kan atmosfer Olimpik itu berbeda dari turnamen-turnamen biasanya. Jadi dari segi fisik, dari segi teknik mungkin kita udah kurang lebih udah sama dan udah siap ya. Tapi kan dari segi mental ini yang kadang-kadang menjadi tegang gitu. Seperti apa? Nah kita harus bisa mengontrol dalam arti di situnya. Ketegangan seperti apa sih kalau boleh di-share yang dirasakan? Sekarang udah kerasa ketegangannya? Masih 31 hari lagi gitu? Ya ketegangannya bukan dari sekarang aja ya, Ya. Mungkin dari udah lama ya, udah pas udah ditentukan kami Begitu lolos lolos. Olimpik, memang udah kerasa atmosfer Olimpiknya kan, udah kerasa, apalagi kan Olimpik olahraga yang maksudnya puncaknya atlet berlaga di Akbar ini, ya, pesta Akbar ini. Kan sebenarnya kalau ganda putra Indonesia tuh banyak banget ya jago-jagoannya. Tapi yang akhirnya lolos kan kalian berdua nih. Kalau dari teman-teman seperti apa sih ininya, dukungannya, obrolannya? Ada ceng-cengan juga gitu nggak sih kalau kalian gitu? Ya kalau buat Cie-cie sekarang sih, masuk gitu. ya kalau buat sekarang sih mungkin teman-teman yang udah nggak lolos lebih banyak mendukung juga ya. Mereka ngebantuin kita untuk persiapan ini sangat luar biasa juga. Kita juga pastinya berterima kasih buat teman-teman semua. Ya semoga harapannya nanti kita di Olimpiade ini bisa menampilkan yang terbaik. Kayak tadi ya, lawannya langsung Bagas, Ya, Leo, Fikri, langsung sama Daniel jadi satu, kalian lawan 2 gitu ya. Oke, ini adalah Olimpiade pertama kan ya? Oke, apa target pribadi saat masing-masing atau sebagai pasangan? Silakan. Ya mungkin kalau buat saya pribadi semua orang pengen yang terbaik ya, yaitu adalah gold medal ya. Tapi memang nggak mudah menjalani sampai sana. Tapi kami pengen menikmati, kami pengen berusaha dengan keras, apapun hasilnya ya kami syukuri. Tapi memang target pribadi pasti yang terbaik. Ya? Pastinya sama juga ya, kalau target pribadi ya pasti kita pengen jadi yang terbaik. Tapi ya menuju ke sana itu prosesnya sangat panjang ya. Yang pasti di waktu mendekati ini kita harus lebih mengontrol, maksudnya lebih enjoy. Dan ya kita harus kerja keras lagi untuk mencapai hasilnya itu.
Terima kasih Thank you. waktunya, semoga terus sehat, semangat sampai nanti bisa berjaya di Olimpiade Paris ya. Amin. Thank you. Saat ini saya sudah bersama ganda campuran dari Indonesia yang akan berlaga juga di Olimpiade Paris 2024. Ada Rinov dan juga Mentari. Halo. Sehat-sehat ya semua ya? Alhamdulillah. Waduh, kalau ngeliat atlet tuh enak ya, mukanya tuh seger gitu kayaknya. Tiap hari latihan terus ya, Betul, latihan terus. 7 tahun berpasangan, bener ya? betul. Ini adalah pertama kali kalian berdua mewakili Indonesia ke Olimpiade. Boleh share dong kayak gimana sih antusiasnya? Ya, yang pastinya sangat excited ya, karena ini Olimpiade pertama dan kalau bisa dibilang juga nggak mudah untuk dapetin tiket main di Olimpiade kali ini. Jadi ya semoga bisa berjalan dengan baik sampai hari H dan bisa memberikan yang terbaik. Nah, Rinov? Ya sama lah, mesti bersyukur juga bisa dapetin tiket Olimpiade juga. Dan pastinya kita nggak akan sia-siakan kesempatan ini. Banyak masalah-masalah tentunya yang harus dipersiapkan gitu ya. Tidak hanya soal teknik, tapi juga mental. Nah, Tari pernah bilang nih ke media juga bahwa salah satu yang jadi challenge buat kalian berdua adalah soal komunikasi. Emang kenapa sih udah 7 tahun masih bermasalah dengan komunikasi kah? Ya mungkin kalau ngomongin, balik lagi ya ngomongin soal komunikasi, saya rasa nggak ada idealnya harus bagaimana karena setiap pasangan punya konfliknya masing-masing dan punya caranya masing-masing. Tapi saya rasa komunikasi udah jauh di belakang kita berdua, maksudnya masalah ini gitu. Jadi kayaknya itu bukan hambatan buat kami menuju Olimpiade. Kalau ganda putra enak ya, cowok sama cowok, kemudian ganda putri cewek sama cewek, ya ngobrolnya enak lah gitu. Kalau ganda campuran kan cowok cewek ya gitu tuh, ada halangan gitu nggak sih ketika misalkan untuk saat bermain, kemudian berkomunikasi. Kalau yang lainnya kan ya di luar lapangan kita bisa bareng bercandaan. Kalian juga melakukan hal yang sama juga? Treatmentnya sama nggak sih? Ya mungkin kurang lebih sama ya, bahkan kita kayaknya lebih kita menganggap saya sama Rinov itu partner kerja. Jadi kayak kita teamwork gitu, sama pelatih pun sama. Jadi kayak di dalam lapangan kayak kita lebih banyak komunikasi dibanding di luar lapangan ya kan. Persiapan menuju ke Olimpiade tinggal sebulan lagi. Kalau dari kalian berdua apa yang difokuskan? Lebih ke teknik kah? Lebih ke mental kah? Lebih ke mana? Mungkin dari semua aspek itu sangat diperlukan kan. Jadi kebetulan persiapan Olimpiade dari turnamen terakhir itu cukup banyak. Jadi kita betul-betul mempersiapkan dari segi semuanya gitu, dari teknik dan non teknis juga pastinya segi mental karena di sana pasti nggak mudah juga. Tiap hari latihannya pastinya lebih berat ya kan dibandingin kalau turnamen-turnamen yang biasa dilakukan sepanjang tahun. Ngerasa boring gitu nggak sih? Sempat ada perasaan-perasaan bosen atau capek pengen nyerah gitu ada nggak sih? Ya nggak ada lah ya, maksudnya kan tujuan kita kan emang peaknya kan di Olimpiade ya nanti. Nah persiapan juga ada tinggal sedikit lagi, tinggal 31 hari lagi jadinya. Ya harus bisa memaksimalkan mungkin dan profesional mungkin. Profesional mungkin. Teman-teman gimana dukungannya? Kan yang deket-deket ya, kalian tuh kan di belasan peringkatnya sama Rehan deket ya, sama Dejan juga. Itu gimana dukungan dari teman-teman seperti apa sih? Ya mungkin itu salah satu yang membantu kami ya, kayak dukungan mereka betul-betul ada untuk kita, apalagi yang anak-anak di sini sih gitu. Kalian berdua tentunya pasti ini pertama kali, ada target pribadi nggak sih? Ya pasti ada target lah, cuman terlebih dari targetnya itu kita mau coba yang apa yang kita udah latih, kita bisa dikeluarin di pertandingan nanti. Tari? Kurang lebih sama sih, tapi mungkin kalau ngomongin pribadi, target saya rasa semua orang pasti ingin dapat medali apapun itu. Terima kasih teman-teman, semoga Terima nanti kasih banyak. bisa menjadi yang terbaik. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Kalau tadi saya udah ngobrol-ngobrol sama para atletnya, saat ini saya mau ngobrol sama pengurus PBSI-nya, ya ini ada Kang Riki Subagja. Ya. Kang Riki, tadi saya udah ngobrol sama beberapa teman-teman, Ya. 9 atlet kita akan berlaga di Olimpiade. Ya, insya Allah. Mereka sih udah pada siap-siap semua ya. Ya. Kalau Kang Riki sendiri melihatnya sebagai dari PBSI melihat dari atas gitu ya, seperti apa persiapan teman-teman? Ya, jadi secara kesiapan ini sebetulnya sudah tinggal dalam proses pemantapan para pemain ya,
fokusnya mereka, yang lain-lainnya ini nomor sekian gitu. Karena ini kesempatan betul-betul Olimpik event akbar 4 tahun sekali. Saya rasa tradisi emas ini juga bulu tangkis kita upayakan ya para pemain, dan tanpa apa istilahnya memberikan tekanan, menjadikan beban. Ya ini yang sering juga kita sampaikan, seorang pemain tanpa diminta pun memang harus kuat keinginannya. Harus fight gitu ya kalau di Iya, lapangan. betul. Nah, kalau dilihat dari 5 sektor yang akan diberangkatkan, Ya. lengkap itu ya 5 Ya. sektornya. Mana yang paling berpeluang untuk meraih medali emas? Peluangnya itu cukup besar sekali lagi, baik itu di sektor tunggal putra, ganda putri, ganda campuran, tunggal putri. Ya, nah ini yang apa namanya, yang kita betul-betul kalau kita lihat progres beberapa event ke belakang dari mulai Maret ya, All England dan lain sebagainya. Nah performa itu ya kita tahu di All England begitu luar biasa para Ya. pemain. Nah kita berharap mengeluarkan segala kemampuannya. Jadi 5 sektor ini juga sebenarnya peluang sangat besar ya. Semuanya masih punya peluang ya. ya. Kalau tadi kita juga ngobrol sama teman-teman tuh mereka bilang mau unggulan, mau nggak Ya, unggulan, betul. semuanya punya kans yang sama Ya. untuk jadi pemenang Ya. gitu setiap pertandingan. Nah, kalau target pasti itu selalu akan ada target. Itu Ya. harus ditanyakan nih. Target dari PBSI sendiri kepada pemain apa sih? Ya kalau kita melihat tradisi emas di bulu tangkis Indonesia memang terus menerus ya, kecuali Itu ya. 2012 pada saat di London sama sekali tidak mendapatkan medali. Ya jadi kalau untuk saat ini memang sekali lagi tanpa memberikan beban terhadap para pemain, kan ini sangat sensitif ya, menjadikan apa seolah-olah tumpuan ya, Yes. menjadikan tradisi emas ini dari masing-masing sektor. Jadi saya rasa sekali lagi peluang itu besar ya, tinggal bagaimana para pemain itu sendirilah ya untuk bisa mau atau tidak dari kesempatan yang ada, karena kita lihat 2024 Olimpik nanti kan 2028 gitu. Jadi tinggal bagaimana nih momen yang sudah mendekat ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Indonesia Indonesia. pasti juara. Amin. Amin. Oke, terima kasih Kang. Sama-sama ya. Ayo dukung Perjuangan kami Timnas Indonesia Dalam perhelatan olahraga terbesar di dunia, Olimpiade Paris 2024. dukung perjuangan kami merebut medali kemenangan. Indonesia pasti Juara.